Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Baik teman-teman semua, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul kembali dan saya akan mempresentasikan Islamic Worldview untuk melengkapi tugas ujian akhir semester 1 ganjil ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Ratu Siti Fitria Koturnada dengan NPM 231105080102. Dosen pengampu Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LC.MA, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun, Bogor. Di sini saya akan menyampaikan 9 materi, yaitu 1. Konsep kebenaran absolut. 2. Problematika manusia dan penyimpangannya. 3. Konsep alam, seni, dan budaya. 4. Konsep ilmu. 5. Bahaya diabolisme pemikiran. 6. Konsep Tuhan dan perspektif Islam. 7. Tamadun Islam atau peradaban Islam. 8. Infiltrasi dan syubhat dalam tafsir. 9. Konsep bahagia. Ya, materi pertama, konsep kebenaran absolut. Hakikat dari realitas dan kebenaran harus dipahami dari dua sisi arah yang saling berintegrasi selamanya, yaitu dari sisi keimanan dan sisi kehidupan. Juga dengan realita kebenaran yang memiliki dua sisi, yaitu sebagai realitas. Kebenaran absolut adalah pandangan yang percaya bahwa benar-benar ada realita-realita atau standar absolut yang menentukan apa yang benar dan tidak benar. Karena itu, suatu tindakan dapat dikatakan benar atau salah dengan membandingkannya dengan standar-standar yang absolut itu. Kebenaran absolut adalah kebenaran yang berlaku pada semua konteks atau situasi. Kebenaran absolut bersifat universal dan tidak dapat dipengaruhi oleh pandangan atau opini seseorang. Salah satu contoh kebenaran absolut adalah hukum alam, seperti hukum gravitasi yang berlaku di seluruh alam semesta. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu problematika manusia. Manusia itu bertugas sebagai khalifah di muka bumi ini untuk memakmurkan bumi dan harus melihat sesuatu dengan pandangan Islam. Muncul penyakit-penyakit pada manusia itu karena penyimpangan fitrah manusia. Secara fitrah penyebab manusia menyimpang itu karena worldview-nya atau pemikirannya menyimpang juga. Yang seperti itu harus diluruskan worldview-nya dan syahwatnya karena pengendalian iman terkait dengan sosial pemikiran. Dalam Islamic worldview, kita harus bisa memfilter pemikiran-pemikiran yang baik dan menjauhi pemikiran yang buruk serta merusak. Adapun macam-macam problematika manusia. 1. Hak asasi manusia. 2. Feminisme gender. Perempuan yang menginginkan keadilan dalam segala hal. 3. Liberalisme atau kebebasan. 4. Bebas LGBT. Asal muasal LGBT itu terjadi pada kaum Lut. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu konsep alam, seni, dan budaya dalam perspektif Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam dan jagat raya untuk kemaslahatan manusia, agar manusia mengenal penciptanya. Dan Allah menciptakan seluruhnya dengan tidak sia-sia, karena alam ini merupakan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Sehingga seorang mukmin ketika berinteraksi dengan alam ini seraya memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 191, yang artinya, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia." Jadi, seluruh yang ada di alam dan jagat raya ini adalah ciptaan Allah. Jika dilihat dari pandangan Islam, maka ini sangat bertentangan dengan teori Darwinisme yang menganggap bahwa alam dan jagat raya ada dengan sendirinya. Maka tugas kita sebagai manusia adalah memakmurkan bumi, sehingga Islam dan umat Islam datang sebagai rahmatan lil alamin, menebarkan rahmat di seluruh alam. Kita masuk ke klasifikasi alam. 1. Asfologi, benda mati, organik, tumbuhan dan hewan. 2. Alam ruhiyah atau ruhaniyah.
1. Alam gaib, alam malaikat, jin. Syahadah yaitu alam para manusia. Tujuan Allah menciptakan mereka semua untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56, yang artinya, "Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Berikutnya yaitu konsep budaya. Manusia menjadi khalifatullah dalam rangka untuk menciptakan kebudayaan, memakmurkan bumi. Kebudayaan dalam Islam dikenal dengan takofah, tamadun, menggosokkan, pemurnian, pembersihan. Asal kata budaya adalah dari budi dan daya, yang jika digabungkan memiliki makna himpunan segala usaha yang dikerjakan oleh manusia dan dipimpin oleh moralitas. Allah membekali manusia dengan akal agar berbudi dan berdaya, sehingga dapat membentuk kebudayaan yang ditopang dengan nilai-nilai Islam. Perspektif Barat dan Islam dalam konsep kebudayaan. Orang-orang Barat memisahkan antara alam dengan Tuhan. Mereka enggan memadukan keduanya, sehingga mereka tidak mengenal halal haram dalam mengelola alam dan dalam berperilaku budaya, sehingga mereka hanya mengejar materialis. Sedangkan umat Islam meyakini adanya Tuhan dan alam ciptaan Tuhan. Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri bahwa setiap manusia tidak terlepas dari mencari kebahagiaan material. Tetapi di dalam Islam tidak semua kebahagiaan diperbolehkan, karena Islam memiliki batasan-batasan. Contohnya, menurut nafsu, zina adalah salah satu contoh kebahagiaan duniawi. Masuk ke materi berikutnya, yaitu yang keempat, klasifikasi ilmu. Permasalahan. Kemerosotan umat Islam berawal dari kemerosotan di bidang ilmu. Limadza takhoro al-muslimun. 2. Cengkraman peradaban Barat telah mewariskan dikotomi ilmu antara sains dan knowledge, atau antara agama dan umum. 3. Sekularisasi ilmu saat ini telah merambah semua jenis keilmuan, termasuk keilmuan agama. Disorientasi dalam mencari ilmu. 4. Kebingungan dan kekeliruan dalam hal ilmu. 5. Menurut al-atas, akibat dari kebingungan dan kekacauan terhadap ilmu akan menghasilkan kerusakan dan hilangnya terhadap adab. Hilangnya adab dari masyarakat ini memunculkan para pemimpin yang rusak dan palsu, dan menghasilkan kebijakan-kebijakan keliru di segala bidang, termasuk dalam bidang pendidikan. Inilah yang disebut oleh al-atas sebagai vicious circle. Adapun keutamaan ilmu, yaitu dalam Islam tidak pernah terjadi pergeseran paradigma pengetahuan. Dari awal tetap istilah ilm yang digunakan. 2. Menurut Kamus Arabic English Lections, perkataan ilm berasal dari kata ain lam mim yang diambil dari kata alamah, yaitu tanda, petunjuk atau indikasi yang dengannya sesuatu atau seseorang dikenal. Kognisi atau label, ciri-ciri indikasi, tanda-tanda. Dan terakhir, disebabkan hal seperti inilah sejak dahulu umat Islam menganggap ilmu pengetahuan berarti Al-Quran, syariat, sunnah, Islam, iman, ilmu spiritual, hikmah, dan ma'rifah, atau sering juga disebut cahaya, pikiran, sains, yang kata jamak, ilm yang kata jamaknya ulum, dan pendidikan yang kesemuanya menghimpun semua hakikat ilmu. Pengertian ilmu. Sesungguhnya ilmu itu adalah yang bersandar pada dalil, dan yang bermanfaat darinya adalah apa yang dibawa oleh Rasul. Maka sesuatu yang bisa kita katakan ilmu itu adalah penukilan yang benar dan penelitian yang akurat. Saluran ilmu. 1. Persepsi indera. 2. Proses akal sehat. 3. Hati dan melalui informasi yang benar. Orang terkaya adalah orang yang berilmu. Ilmu adalah kekayaan yang tidak ada kefakiran setelahnya. Hakikat ilmu. Ilmu adalah segala sesuatu yang bersandar pada dalil. Dalil naqli ataupun dalil aqli. Klasifikasi ilmu. 1. Ilmu fardu ain. 2. Ilmu fardu kifayah. 3. Ilmu nafilah atau tasiniyah.
Masuk ke materi berikutnya, yaitu bahaya diabolisme pemikiran. Istilah diabolisme ini telah dipopulerkan sejak lama oleh para akademisi dan juga ilmuwan. Salah satu dosen Darussalam Gontor, yaitu Dr. Samsudin Arif, telah menulis buku yang memuat tentang diabolisme. Diabolisme adalah yang berkaitan dengan gaya, pemikiran, watak, perilaku yang menyerupai iblis. Adanya was-was atau bisikan-bisikan setan yang kemudian dimasukkan ke dalam jiwa manusia, sehingga menjadi menyimpang. Penyimpangannya manusia dari jalan kebenaran atau dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebabkan dirinya tersesat, ragu-ragu, lupa akan akhirat, dan mudah tergoda dengan hal-hal yang sifatnya pragmatis. Adapun faktor-faktor penyebab diabolisme, yaitu faktor yang pertama, yakni syubhat. Syubhat artinya adalah keraguan. Seseorang yang berada di keraguan atau syubhat itu terjadi karena kurangnya ilmu, pengetahuan, dan wahyu. Sedangkan dalam Islam, pemikiran itu harus jelas, tidak boleh abu-abu, harus hitam atau putih, tidak boleh ada abu-abu. Syubhat terbagi menjadi 4. 1. Syubhat orientalis, yaitu pemikiran-pemikiran yang dimasukkan melalui pemikiran orang-orang barat. 2. Syubhat sekularisme, yaitu memisahkan agama dari kehidupan. 3. Syubhat liberalisme, yaitu pemikiran untuk mencampur adukan agama dan menganggap semua agama itu sama. 4. Syubhat ateisme, yaitu tidak percaya sama sekali terhadap Tuhan, atau bisa disebut komunisme. Adapun faktor kedua, yakni syahwat. Syahwat adalah perilaku yang berlebihan, kesenangan yang diingini manusia, seperti syahwat perilaku yang berlebihan, flexing. Hal seperti ini tidak diajarkan dalam agama Islam, karena bertentangan dengan Quran Surah Al-Isra ayat 27, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara syaitan. Syahwat seperti di atas dapat merusak jiwa seseorang. Adapun faktor yang ketiga, yakni mengikuti jejak setan, seperti dalam Quran Surah An-Nur ayat 21, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia si setan menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar, seperti berzina, LGBT, dan lain sebagainya. Masuk ke materi yang keenam, yaitu konsep Tuhan dan perspektifnya. Konsep Tuhan ini berkaitan dengan ideologi kaum liberal yang salah kaprah di dalam memahami konsep Tuhan. Bagi orang liberal, menganggap setiap agama merupakan ekspresi keimanan terhadap Tuhan yang sama. Ideologi orang-orang liberal itu, semua agama dianggap sama. Mereka juga tidak bisa membedakan mana yang syirik dan yang tauhid. Konsep Tuhan adalah esa, bukan trinitas, atau bukan banyak, yang bisa disekutukan. Sebagaimana Tuhan dalam perspektif budaya, ini merupakan perbedaan yang sangat mendasar. Tentu tidak bisa dipertemukan atau dicampur-campur adukan karena tidak akan pernah bertemu. Quran Surah Al-Ikhlas ayat 4 dan Quran Surah Al-Imran ayat 64. Konsep Tuhan harus menjadi ruh dalam kejiwaan manusia. Memandang konsep Tuhan dalam perspektif budaya, nanti akan terjadi spekulasi atau pemahaman yang ujungnya terjadi kesyirikan. Memandang konsep ini harus dalam perspektif yang absolut, berdasarkan wahyu. Misalkan dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 61. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan? Tentu mereka akan menjawab Allah. Untuk memahami konsep Tuhan itu, setelah bisa dipahami bahwa Allah adalah Esa, Allah penguasa. Kita punya kewajiban mengesakan dalam beribadah, karena itu tugas kita. Semua kehidupan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa dipisahkan antara hubungan rububiyah dan uluhiyah. Konsep Tuhan dalam perspektif Islamic worldview harus berdasarkan wahyu. Konsep Tuhan ialah elemen terpenting dalam hidup. Orang yang bersandar kepada selain Allah seperti laba-laba yang bersandar pada sarangnya. Jika karena angin, akan hancur, terkoyak atau rusak. Dan membangun peradaban itu
berangkat dari keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan. Keyakinan kepada Allah itu adalah sebuah energi. Contoh, orang sakit kalau tidak percaya Allah Maha menyembuhkan, maka akan putus asa. Tapi kalau dia percaya Allah pasti akan menyembuhkannya, setiap penyakit pasti ada obatnya, maka dia akan terus semangat dan tidak akan putus asa. Masuk ke materi yang ketujuh, tamadun atau peradaban Islam. Kehidupan adalah suatu kesatuan yang utuh, kesatuan duniawi dan juga ukhrawi, kesatuan ilmu, kesatuan adab, kesatuan amal, konsep kebenaran, konsep kebahagiaan, konsep agama, konsep hikmah, dan konsep-konsep lainnya. Konsep peradaban adalah hasil dari seluruh konsep. Peradaban adalah buah dari Islamic worldview. Tamadun Islam atau peradaban Islam yang menjadi payung peradaban. Semuanya akan terayomi oleh Islam. Buah dari Islamic worldview. Aktualisasi Islamic worldview akan membuahkan peradaban Islam. Sebab umat Islam dan peradabannya mundur dikarenakan meninggalkan induknya atau sumber pokok ajarannya. Peradaban diwariskan oleh Al-Quran, hadits, amaliyah, dan para sahabat tabi'in menjadi contoh generasi salaf. Islam itu tinggi dan tidak ada yang bisa lebih tinggi dari Islam. Namun, Islam itu terhalang dari perilaku umat Islam sendiri. Islam itu bersih dan suci dari apa yang dikonsumsi dan pakaiannya, dan dari apa yang diajarkan. Cara untuk mengubah dari segala sesuatu, maka ubah dari paradigma atau cara pandangannya. Sekularisasi ilmu menganggap ilmu militer dan yang lain-lainnya hanyalah milik orang barat. Ilmu tidak dapat dipisahkan dari kehidupan, dan ilmu terbagi menjadi dua. 1. Ilmu fardu ain. 2. Ilmu fardu kifayah. Setelah manusia matang mempelajari ilmu dari sisi fardu ain dan membentuk kepribadian yang kokoh, kemudian umat muslim juga harus diajarkan ilmu fardu kifayah. Peradaban Islam terangkai dari ilmu fardu ain dan kifayah, dan inilah yang harus dimiliki oleh seorang umat Islam. Islam tidak hanya mengukur secara fisik, jarak, dan volume, akan tetapi juga mengukur mentalitas. Kenapa umat Islam keterbelakangan perihal sains dan teknologi? Karena keliru dalam melihat cara pandangnya. Mereka beranggapan bahwa sains dan teknologi bukanlah urusan mereka. Allah memberikan umat Islam di atas umat lainnya, yaitu izzah, kemuliaan, mulia, punya kejayaan, agung, yang tidak dimiliki umat lain di dunia maupun akhirat. Aku berikan 5 perkara yang tidak pernah diberikan umatku sebelumku. Materi ke-8, infiltrasi dan syubhat dalam tafsir. Ad-dakhil fit tafsir. Ad-dakhil, pemahaman yang melenceng dalam memahami tafsir. Faktor-faktornya: 1. Politik dan kekuasaan. 2. Eksternal, kebencian orientalis. Mensekulerkan Al-Quran, melakukan studi lalu memalsukan Al-Quran, desakralasi Al-Quran. Membuat memejam hadis, kitab kamus yang dipelopori Wensin untuk mengelabui pemahaman hadis. Selalu melakukan segala upaya untuk merusak agama Islam. 3. Fanatisme, sikap fanatik yang berlebihan akan menciderai objektivitas penafsiran. 4. Penyimpangan ideologi. Penyimpangan ideologi menyebabkan perbedaan sudut pandang maupun metode dalam menafsirkan Al-Quran. Tujuannya untuk melegalkan atau melakukan justifikasi atas ideologi mereka. As-Syabiyah, fanatisme. Orang Mu'tazilah sudah fanatik dengan ideologi mereka. Orang Mu'tazilah, mereka menafsirkan surah Al-Baqarah, yaitu aslinya sembelih Aisyah. Kelompok Ahmadiyah, mereka selalu mencari ayat-ayat untuk legalitas. Kelompok Mutasyabihat, Mu'tazilah, misalkan mereka ingin menyebutkan tafsir isrori, isyarat, yang keluar dari konteks bahasanya. Setiap ayat memiliki makna batin dan lahir. Setiap huruf memiliki batasan-batasan tertentu. Setiap batasan memiliki tempat untuk melihatnya. Seorang mufasir menafsirkan Al-Quran sesuai dengan latar belakang ideologinya. Ideologi mufasir itu berpengaruh terhadap kajian-kajian tafsirnya. Contoh tafsir liberal, yaitu tafsir hermeneutik. Salah satu contoh tafsir liberal, buku yang ditulis oleh salah satu tokoh liberal Indonesia. Buku tafsir yang melakukan pendekatan dengan budaya lokal
atau kearifan lokal. Dr. Aksin Wijaya, dan buku ini sudah banyak dibaca. Buku ini justru bukan melakukan pembaharuan, tetapi malah kesesatan. Mereka mendudukkan adat dan budaya di atas ayat Al-Quran atau firman Allah, sehingga terjadi interflasi pemahaman. Orang-orang liberal ingin melakukan pendekatan tafsir seperti yang dilakukan oleh orang-orang liberal Timur Tengah. Mereka juga menganggap bahwa Al-Quran adalah produk budaya, dan pemahaman seperti ini sangat berbahaya bagi umat Islam. Jika orang feminisme melakukan infiltrasi kepada tafsir, maka mereka selalu melakukan tafsiran terhadap yang berkaitan dengan perempuan, selalu perspektif gender. Al-Quran tafsirkan sedemikian rupa supaya ayat-ayat itu menjadi ayat-ayat feminisme. Sekularisme, pluralisme, liberalisme, feminisme itu bertentangan dengan ajaran Islam. Diseminarkan, akhirnya kajian itulah banyak tulisan yang berkembang terus. Orang-orang orientalis adalah mereka yang pelajari Al-Quran, lalu menyusupkan pemahaman yang melenceng riwayat dan dusta menciptakan hadis palsu. Hal ini bertujuan untuk menyesatkan orang Islam. Hal ini terjadi dikarenakan orang-orang orientalis tidak ridho jika Islam itu bersinar. Mereka akan selalu berupaya melakukan segala cara untuk menghancurkan Islam. Salah satunya yakni infiltrasi pemahaman terhadap tafsir Al-Quran. Jadi mereka akan terus melakukan berbagai macam upaya untuk menjatuhkan umat Islam. Seperti itu. Masuk ke materi yang terakhir, yaitu konsep bahagia. Hal bahagia di sini yang dimaksudkan adalah ada beberapa makna. Yang pertama, di dalam tafsir Imam Al-Mawardi rahimahullah dijelaskan bahwa yang dimaksud al-falah atau aflah adalah 1. As-sa'adah, bahagia. Baqulul khair adalah tetapnya kebaikan. 3. Hidrakul muthalib adalah terpenuhi keinginannya. 4. Orang mukmin akan senantiasa menang dalam kehidupannya. 5. Najah adalah orang mukmin yang ingin sukses di dunia maupun akhirat. Kemudian kategori al-mu'minun di sini dijelaskan pada ayat berikut. Orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Jadi makna khusyuk yaitu sholatnya penuh dengan ketenangan, penuh dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang melalaikan perkara yang tidak bermanfaat seperti dosa atau perkara yang mubah, itu juga ditinggal. Maka mukmin itu akan menjadi produktif. 3. Dan orang-orang mereka terhadap zakat, mereka menunaikan. Jadi zakat punya 2 dimensi sekaligus, baik dimensi vertikal yaitu untuk mensucikan harta kita, untuk mensucikan hati kita, dan dimensi horizontal adalah ada nilai berbagi, nilai empati, nilai kepedulian kepada orang lain. 4. Dan menjaga kehormatan dan kesucian diri. Dan orang yang bisa menjaga syahwatnya itu pasti bahagia, atau disebut juga iffah, yaitu menjaga kesucian diri. Orang itu pasti bahagia. 5. Orang yang mencari di belakang itu jadi menyalurkan syahwatnya kepada bukan yang halal dengan mencari yang haram. Mereka itu adalah orang yang melampaui batas, dan kalau salurkan dengan yang halal adalah ibadah. 6. Orang yang mereka terhadap amanah dan janjinya, mereka akan menjaga. Makanya amanah itu akan dikerjakan semaksimal mungkin. Jadi orang tidak menjaga amanah adalah khianat. Orang yang tidak amanah adalah orang khianat. Karena itu khianat adalah sifat munafik. Nabi Muhammad jujur dan amanah adalah menuju jalan kebaikan dan akan menuju surga. 7. Orang-orang sholat atas mereka menjaga. Makanya Nabi ditanya, waktu apa yang paling afdol? Adalah sholat pada waktunya. Baik teman-teman, dari materi pertama sampai materi terakhir sudah saya sampaikan untuk melengkapi tugas ujian akhir semester mata kuliah Islamic Worldview yang diampu oleh dosen Kiai Haji Dr. Ahmad Alim LCMA. Atas banyak kurangnya mohon maaf. Terima kasih telah menyimak dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.